Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Setelah sebelumnya kita melihat cerita tentang seorang gadis Korea yang ingin balas dendam menggunakan bantuan dari Muoy, hantu pendendam dari Vietnam. Nah, kali ini cerita lukisan Muoy akan lebih terkuak kembali. Ada misteri yang belum terungkap yang terjadi dalam lukisan terkutuk itu. Di sini akan kita bahas lebih dalam film terbarunya. Nah, daripada penasaran, langsung kita bahas di alur cerita Muoy The Curse Returns 2022 selengkapnya. Di masa lalu, kita diperlihatkan kedua anak kembar yang sedang bermain. Si kakak mendapatkan cincin, dan si adik merebutnya sambil masuk ke rumah. Si kakak melihat jendela atas terbuka sendiri. Mereka pun masuk ke rumah sambil ribut. Si ayah Lee Chan yang seorang pelukis memarahi mereka. Lalu dia menyuruh si kakak lebih mengalah ke adiknya. Setelah kedua anaknya ke kamar, Lee mendengar suara nyanyian seorang wanita. Dia pun mencari sumber suara itu yang berasal dari lantai atas. Saat itu Lee Chan mengarah ke sebuah lukisan. Ternyata si kakak juga mendengar sesuatu. Ayahnya menenangkan dengan bilang tidak ada apa-apa. Setelah anaknya ke kamar, Lee mendengar suara pintu di bawah. Dan ini yang dia lihat. Di masa sekarang, kita diperkenalkan dengan Lin, seorang mantan pelukis yang bekerja di galeri seni. Saat itu ibunya menelpon. Si ibu bermimpikan teman dekat Lin datang ke rumah mereka dan meminta dibuatkan minum. Ibu Lin sangat rindu kepada Hang, begitu juga dengan Lin. Lin pun berjanji nanti akan menghubungi Hang. Setelah mematikan telepon, Lin lanjut bekerja. Saat itu temannya Tan menelpon. Dia mengabarkan Kiet mantan pacar Hang kemarin malam meninggal di kolam renang. Mereka semua akan pergi ke rumahnya. Mendengar itu, Lin menjadi syok sambil memandang foto lamanya bersama Hang. Lin pun menghadiri acara pemakaman Kiet. Tan bilang mayat Kiet ditemukan dalam keadaan sudah membengkak, sampai orang tuanya tak bisa mengenalinya. Setelah akan pulang, Lin tak sengaja melihat seseorang yang tak asing. Benar saja, itu adalah Hang yang sudah tak berkabar 2 tahun ini. Hang langsung memeluknya. Dia datang untuk berkabung atas meninggalnya Kiet mantannya. Lin tanya, sekarang Hang tinggal di mana? Hang tinggal di Dong Nai, tepatnya di rumah lama Lee Chan, seorang pelukis terkenal dari zaman kolonial Prancis. Hang bertugas menyalin lukisan Lee Chan, dan sebagai imbalannya dia boleh tinggal gratis di sana. Hang pun mengajak Lin untuk berkunjung ke tempat tinggalnya beberapa hari. Lin tidak bisa, karena sudah janji akan menemui ibunya hari ini. Ibunya juga selalu menanyai Hang. Jadi Lin yang mengajak Hang ke rumahnya. Hang bilang lain kali saja. Dia juga rindu dengan ibu Lin setelah 2 tahun tak bertemu. Saat bus datang, Hang meminta Lin menelponnya jika ada perlu. Karena melihat Hang kurang sehat, Lin pun tak tega dan jadi ikut mengantarnya. Dong Nai cukup jauh, jadi tak salah kalau Hang yang kurang sehat jadi kelelahan dalam perjalanan sebelumnya. Di dalam bus, Lin tanya kenapa dulu Hang tiba-tiba pergi. Hang tak menjawab itu, karena dia ingin menikmati kebersamaan mereka hari ini. Lin pun sudah mengabarkan ibunya kalau dia mengganti kedatangannya menjadi besok. Hang berterima kasih karena Lin sudah mau mengantarkannya. Setelah sampai di Dong Nai, Hang segera mengajak Lin menelusuri jalan hutan menuju ke rumahnya. Tempat itu sangat jauh dari keramaian. Hanya ada pasar yang tak jauh dari situ. Hang yang seorang pelukis juga sering melukis dekat hutan ini. Hang sudah tinggal di sini setahun terakhir. Rumah Lee Chan ini masih kokoh walau dibangun zaman kolonial Prancis. Setelah masuk, Hang memperlihatkan karya orisinal Lee Chan. Lin sangat kagum dengan karyanya yang tampak nyata. Saat itu Lin juga melihat lukisan Lee Chan dengan kedua anak kembarnya. Namun ada yang aneh. Hang pun memanggil Lin untuk diperkenalkan dengan pemilik rumah sekarang. Dia adalah Nyonya Diu. Hang memperkenalkan ke Nyonya Diu kalau Lin teman lamanya di kota. Nyonya Diu pun mengizinkan Lin menginap di sana. Setelah mengajak Lin ke kamarnya, Hang langsung merokok. Lin baru kali ini melihat temannya merokok, dan dia menasihati Hang yang seharusnya menjaga kesehatan.
Hang hanya menjawab kalau dia belum bisa mati. Lin tak menanggapi kata-katanya. Dia lanjut bertanya, apa hubungan Nyonya Diu dengan Li Chan? Setahu Hang, Nyonya Diu kerabat jauh Li Chan, yang sekarang mewarisi rumah ini. Setahun yang lalu, lukisan Hang ditampilkan dalam pameran. Nyonya Diu yang suka menghubunginya dan meminta untuk menyalin lukisan Li Chan. Itulah kenapa Hang tinggal di sini. Hang sangat senang tinggal di sini karena bisa menyalurkan bakatnya. Dia ingin karya-karyanya tetap dikenang orang sama seperti Li Chan. Saat itu Hang ingin masak untuk Lin. Namun Lin menyuruhnya istirahat dan biar dia saja yang memasak. Lin memasak mie instan dengan telur yang ada di kulkas. Lin bilang telurnya sudah busuk. Namun Hang mengaku kalau dia baru saja membelinya. Lin pun akan mengganti mie-nya dengan telur yang lain. Saat akan makan, Hang memutar video lama mereka di Facebook, di mana saat itu almarhum Kiet masih menjadi pacarnya. Saat itu Kiet merekam Hang bersama Lin. Kiet menyuruh Lin untuk tersenyum. Lin menjadi tak fokus dan tak ingin mengingat masa lalu. Hang menyuruhnya makan sebelum mie-nya menjadi lembek. Lin janji besok sebelum pulang dia akan membelikan makanan untuk Hang. Hang pun setuju. Setelah selesai makan, Lin menyuruhnya beristirahat dan biarkan dia yang mencuci mangkuk. Setelah Hang masuk, Lin teringat ketika dia dulu sempat mendekati Kiet. Walau dia tahu Kiet adalah pacar Hang, dia berusaha menggoda Kiet dulunya. Ketika Lin mandi, lampu tiba-tiba padam. Setelah selesai mandi, Lin mendatangi Hang yang sedang melukis. Dia melihat album foto lama Li Chan. Rumah itu terlihat bagus dulunya, tapi Hang suka dengan gaya antik yang sekarang. Di situ ada foto Li Chan bersama pelukis Nguyen, sahabatnya. Nguyen terkenal dengan lukisan Muoy yang dibuatnya tahun 1946. Lin tak pernah melihat karya Nguyen. Hang bilang dia tak punya banyak karya. Lukisan Muoy adalah karya terakhirnya. Hang pun tanya apa Lin tahu mitos tentang Muoy. Lin yang hidup di kota tidak tahu. Hang bilang itu legenda di desa-desa. Nguyen adalah pelukis miskin, tapi dia tampan dan berbakat. Kebetulan dia bertemu gadis desa yatim piatu bernama Muoy. Nguyen sempat melukisnya dan mereka saling jatuh cinta. Nguyen membeli sepasang cincin untuk janji cinta mereka. Namun tak lama dari itu, Muoy tahu kalau Nguyen sudah bertunangan dengan Hong, putri tuan tanah yang kaya. Setelah Hong tahu hubungan Nguyen dengan Muoy, Hong membawa beberapa pria ke rumah Muoy untuk menyiksanya. Mereka mematahkan kakinya dan menyiram wajahnya dengan air keras. Tak tahan dengan hidupnya, Muoy pun gantung diri. Dari situ, Nguyen pun tetap menikahkan dengan Hong karena sudah dijodohkan. Namun hatinya tetap pada Muoy. Mendengar cerita itu, Lin jadi prihatin. Lin yang mencari Hang malah melihat sesosok wanita bergaun putih yang keluar. Dia pun mencarinya. Terdengar suara wanita itu terus. Lin melihatnya berdiri di atas. Saat terbangun, cincin itu sudah ada di jarinya. Hang seperti tertindih dan demam. Lin memanggil Nyonya Diu, tapi dia tidak ada. Lin pun mencoba membeli obat di luar. Saat ke pasar, dia membeli daging dan bertanya toko obat di situ. Setelah ditunjuk, Lin pun segera membeli obat ke seorang wanita tua. Ya guys, wanita ini yang ada di film sebelumnya. Saat Lin akan membayar, wanita ini melihat jari Lin yang memakai cincin. Dia segera menyuruh Lin pergi dari desa ini. Dia meminta jangan membangunkan Muoy. Hang yang di rumah terlihat rambutnya rontok, kukunya juga terkelupas. Lin yang akan pulang kembali melihat wanita bergaun putih. Nyonya Diu bertanya dari mana Lin. Lin bilang dia dari pasar membeli obat untuk Hang. Nyonya Diu memintanya jangan sembarangan keluar di sini, karena bisa tersesat. Diu tanya bagaimana hubungan Lin dan Hang dulunya. Lin cerita kalau dulu setelah ibu Hang meninggal, Hang tinggal di rumahnya karena ibunya sayang kepada Hang. Diu tanya lagi, lalu kenapa dia pergi dari rumah Lin? Lin tak bisa menjawab. Namun dia bersyukur sekarang Hang baik-baik saja tinggal bersama Nyonya Diu. Lin pun cerita kalau dia baru tahu Li Chan punya putri kembar. Nyonya Diu bilang mereka hanya kembar di wajah, tapi kepribadiannya sangat berbeda. Lin tanya di mana mereka sekarang. Nyonya Diu bilang mereka semua sudah mati. Setelah di rumah, Lin teringat masa lalunya. Itu ketika Hang baru jadian dengan Kiet. Hang terlihat sangat bahagia dengan Kiet. Saat ini, Lin sedang memanaskan obat yang dibelinya. Dia pun menyuruh Hang untuk pakai uap dari obat itu.
Hang sebenarnya tak ingin merepotkan Lin, tapi Lin khawatir dengan kondisinya. Lin menceritakan kenangannya saat bersama Hang dulu, di mana kamar mereka penuh dengan lukisan-lukisan. Itu tetap dipertahankan Lin sampai sekarang. Ibunya tetap membersihkan setiap minggu. Lin sangat sedih mengingat ibunya yang sangat rindu dengan Hang. Hang yang senang beruap juga menangisi kenangan mereka. Lin berharap suatu saat Hang pulang kembali ke rumahnya. Hang tak bisa menjawab dan hanya bisa menangis. Saat Lin ingin membahas masalah mereka, Hang menyuruhnya berhenti. Dia lapar. Lin pun mengambilkan sup untuknya. Hang berterima kasih Lin sudah menjaganya. Lin pun ingin bersiap untuk kembali pulang. Hang tanya apakah ada yang ingin Lin ceritakan. Dia pun meminta Lin untuk menginap 1 hari lagi. Dia ingin mereka memperbaiki masa lalu yang terjadi. Mendengar itu, Lin pun setuju. Dia akan menginap 1 hari lagi. Saat mencuci piring, Lin mendengar sesuatu. Dia pun mencari sumber suara itu. Ternyata ada lubang di bagian bawah wastafel. Saat Lin memasuki tangannya, dia menemukan tali rami besar. Lin menariknya dan terlihat cukup panjang. Itu ternyata tali bekas orang gantung diri. Suara itu masih ada. Lin coba melihat ke dalam. Terlihat anak kembar Li yang tua mengatakan ayahnya berpesan jangan beritahu siapapun. Dia terus mengikuti anak itu yang naik ke lantai atas. Dan setelah ke atas, Lin tak menemukannya. Dia memasuki sebuah kamar dan melihat lukisan yang ditutupi. Itu adalah lukisan Muoy. Cincinnya sama seperti yang ada di jarinya. Tiba-tiba pintu tertutup dan angin berhembus kencang. Setelah pintu terbuka, Lin mendengar teriakan Hang. Hang terlihat kejang-kejang di kamarnya. Lin yang datang mencoba menyadarkannya. Dia memanggil Nyonya Diu. Setelah Hang tenang, Nyonya Diu meminta Lin mengikutinya. Dia mengajak Lin ke atas. Dia marah karena Lin membuka lukisan Muoy. Nyonya Diu sudah bertahun-tahun merawat dan menutup lukisan itu agar kutukan mengerikan itu tetap ditahan. Tapi Lin telah membukanya. Lin tanya kutukan apa dan kenapa Hang jadi begitu. Nyonya Diu bilang, setiap purnama bulan Juli, Muoy kembali mengambil nyawa lain sama seperti waktu kematiannya. Roh Muoy tersegel di lukisan, dan roh itu kini sudah merasuki Hang. Lin tanya dia harus berbuat apa. Nyonya Diu bilang, mereka harus melakukan pengusiran setan besok, tepatnya malam bulan purnama. Setelah menyetujui itu, Lin segera turun melihat kondisi Hang. Namun Hang bukannya istirahat, malah sedang melukis. Hang bilang dia baik-baik saja. Lin mengajak Hang pergi dari sini karena tempat ini aneh baginya. Hang menyuruh Lin untuk pergi sebelum terlambat. Lin tak mungkin meninggalkan Hang dalam kondisi seperti ini. Hang mengaku ada sesuatu dalam dirinya. Lin pun buru-buru ingin mengemas barang. Namun dia menemukan buku gambar Hang. Terlihat banyak gambar Lin di sana dan ada juga Kiet. Ada juga gambar Lin ciuman dengan Kiet. Di gambar berikutnya terlihat gambar Hang yang memeluk hantu mengerikan. Lalu ada gambar 2 pria yang sedang memperkosa. Kemudian gambar Kiet yang mati mengerikan. Melihat gambar-gambar itu, Lin langsung bersiap untuk pulang. Di jalan, dia melihat Hang sedang melukis di hutan. Dia mengajak Hang untuk kembali ke kota sekarang juga. Hang tanya apa yang mau Lin ceritakan. Lin tak ingin bicara sekarang. Dia hanya ingin Hang ikut pulang dengannya. Hang tahu itu pasti tentang Lin dan Kiet. Dia meminta Lin untuk cerita sekarang. Lin menyesal, harusnya dia cerita dari dulu, biar semua tak seburuk ini. Itu benar, dia ingin membahas masalah dirinya dengan Kiet. Hang tahu kalau Lin berselingkuh dengan Kiet. Jadi setelah Hang memperlihatkan Kiet kepada Lin, Lin tertarik. Walau dia tahu Hang sudah jadian beberapa minggu. Hang berniat memperkenalkan Kiet kepada Lin. Setelah mereka kenal, Lin malah menggoda Kiet. Hingga akhirnya mereka selingkuh. Namun Lin sadar ini tidak benar. Tapi Kiet udah terlanjur cinta dengan Lin dan ingin putus dengan Hang. Sayangnya hal itu dilihat Hang. Dia sangat hancur melihat mereka. Setelah pulang, Hang pura-pura tidak tahu perbuatan temannya itu. Namun karena melihat Lin flu karena berenang, Hang tanya apa Lin bertemu Kiet di kolam. Lin bilang tidak. Di situ Hang berpikir kalau Lin tetap ingin berbohong untuk berselingkuh. Dia merasa dihancurkan pacar dan sahabatnya sendiri. Hang tanya kenapa Lin tega berbuat seperti itu padanya. Dia tak menyangka Kiet lebih memilih Lin daripada dirinya. Lin bilang Kiet tak mencintai mereka berdua. Dia hanya mempermainkan perasaan mereka. Hang sudah sangat kesal. Lin meminta maaf atas kesalahannya. Hang merasa Lin tak pantas menjadi pura-pura baik di mata orang.
Padahal aslinya Lin sangat busuk. Sejak saat itu, Hang menganggap Lin bukan sahabatnya lagi. Lin bilang dia pantas disalahkan, tapi dia meminta agar Hang pergi dari tempat ini. Hang pun tiba-tiba berubah. Dia meminta Lin tak meninggalkannya. Namun sekejap dia berubah lagi, dan meminta Lin pergi karena dia muak melihatnya. Lin disadarkan oleh perasaannya. Dia tidak boleh kabur. Hang selama ini tahu kebusukannya, namun tak berbuat apa-apa kepada Lin. Dia hanya memilih pergi tanpa mempermasalahkannya. Lin tak boleh pergi meninggalkannya. Dia harus menebus kesalahannya dengan menolong Hang. Lin pun menuju ke rumah nenek penjual obat. Nenek ini tahu Lin orang baru di sini dan tinggal di rumah Li Chan. Dia tahu Lin sudah dikutuk semenjak ada cincin muai di jarinya. Lin pun mencoba melepaskan cincin itu. Nenek ini bilang, setelah Lin ditandai, roh akan membiarkan Lin melihat mereka. Si nenek pun mengambil buku harian milik Li Chan yang disimpannya. Pada tahun 1946, Li Chan bertemu dengan Nguyen yang baru pindah dari kampungnya menuju ke sini bersama istrinya. Istrinya Hong punya bisnis kebun karet di sini. Setiap Li bertemu Nguyen, Nguyen selalu menceritakan cinta rahasianya yaitu muoi. Dia meminta Li untuk merahasiakan cintanya itu. Li yang paham dengan perasaannya, memberikan kamar seninya itu kepada Nguyen agar bisa melukis cintanya terhadap muoi. Nguyen sangat senang dan semangat dalam melukis muoi. Sampai-sampai Nguyen bilang, muoi sering mengunjunginya saat melukis. Dia sering menatapi cincinnya. Hong sendiri sangat sayang kepada kedua putri Li, karena Hong tak mempunyai anak. Apalagi kedua putri Li tak mempunyai ibu karena telah meninggal saat melahirkan mereka. Hong pernah berpesan, jika Paman Nguyen cerita sesuatu ke ayah mereka, dia meminta kedua anak ini cerita kepadanya. Si adik cerita, kalau Paman Nguyen sering melukis wanita bergaun putih. Si kakak marah, karena ayah mereka berpesan untuk merahasiakan itu. Mendengar itu, Hong merasa hancur, karena suaminya belum bisa melupakan muoi. Wanita tua ini adalah pelayan di rumah Li Chan. Saat itu, Hong datang marah-marah. Hong lah yang membuat mata nenek ini rusak sebelah. Dia segera naik ke atas, selagi Li memanggil bantuan untuk si pelayan. Saat Li naik ke atas, dia melihat Nguyen di kamarnya sudah tewas. Li pun menganggap lukisan itu membawa sial, hingga kematian Nguyen membuat Li menyimpan lukisan itu. Lin masih tidak paham kenapa muoi ingin Lin meninggalkan rumah itu. Si nenek juga tidak mengerti. Lin tidak bisa pergi. Dia harus menolong Hang. Si nenek menyuruh Lin untuk pergi. Lin tidak bisa. Hang tak punya siapa-siapa. Hanya Lin lah yang dia punya. Jadi Lin siap berkorban demi menebus kesalahannya. Si nenek pun menyuruh Lin mencari cara untuk menghancurkan lukisan terkutuk itu. Lin pun buru-buru pulang. Dia melihat Nyonya Diu sedang melakukan pengusiran setan terhadap Hang. Hang terlihat kerasukan dan menghina Lin sebagai perebut pacar orang. Gara-gara Lin, dia hidup seperti ini. Dia diperkosa dalam bus setelah pergi dari rumah Lin. Sudah hancur malah semakin hancur. Tidak ada yang tahu kehancuran Hang selama ini. Dia menahan sendiri. Lin malah santai dengan merebut kiat darinya. Hang pun sakit hati dan meminta bantuan muoi untuk membalas dendam. Hingga kiat pun tewas sangat mengenaskan. Sekarang kutukan itu akan menghabisi Lin. Nyonya Diu meminta Lin untuk membantunya. Dia menggunakan darah Lin untuk melakukan pengusiran. Ternyata ini bukan pengusiran biasa. Lin harus membunuh Hang untuk menghentikan kutukan muoi. Muoi tetap harus mengambil korban manusia. Dia menyuruh Lin menusuk di bagian jantung Hang. Jika tidak dilakukan, Lin akan menjadi korban muoi selanjutnya. Lin bingung harus bagaimana. Dia tidak bisa melakukannya. Hang meminta Lin membunuhnya. Nyonya Diu memaksa karena waktu bulan purnama sangat singkat. Saat itu Hang sempat sadar. Dia meminta tolong agar Lin membantunya. Lin bilang dia akan tetap menjaga Hang. Setelah merobek lukisan muoi, roh muoi pun hadir. Lin memintanya untuk melepaskan Hang. Saat itu muoi pun memperlihatkan apa yang terjadi. Ketika Hong masuk ke kamar ini, dia membahas sakit hatinya kepada Nguyen yang tak bisa melupakan muoi. Mereka menikah hanya karena orang tua. Hong selalu mendukung bakat Nguyen, namun dia tak pernah mendapat cinta suaminya sendiri. Hong sangat kesal dengan muoi, orang rendahan yang merusak hidupnya. Karena terus-terusan meluapkan kekesalannya, Nguyen marah. Hong harus ingat, muoi bunuh diri karena perbuatan Hong. Walau dia sudah mati, Nguyen tetap tak bisa melupakannya. Dia tak pernah mencintai Hong sedikit pun. Itu karena mereka hanya dijodohkan. Muoi tak tergantikan baginya. Hong pun dihantui kekesalan hingga seperti melihat roh muoi datang memeluk Nguyen.
Dia tak sadar orang yang dia bunuh adalah suaminya sendiri. Hong menjadi gila dengan semua ini. Dia pun memilih mengakhiri hidupnya. Setelah Hong mati, dia menjadi hantu pendendam. Rohnya menjadikan dirinya seakan-akan roh Muoy untuk membuat kutukan ke setiap wanita yang dihancurkan perasaannya. Melihat itu, Lin baru sadar, jadi selama ini bukan roh Muoy yang melakukan dendam, tetapi Hong yang sudah sakit hati. Hong lah yang telah merasuki Hang. Saat itu Nyonya Diu datang. Dia tahu Hong lah yang membuat kutukan selama ini. Lin pantas mati karena telah merebut pacar Hang. Nyonya Diu bilang Lin akan mati karena sudah merebut pacar orang. Sedangkan Hang juga akan mati karena sudah menumbalkan diri untuk hantu bibi Hong. Kakak si kembar datang. Dia menasihati Diu yang ternyata adiknya, kalau adiknya ini sudah banyak melakukan kesalahan. Setelah Nyonya Diu tewas, Lin memasuki kamar itu lagi. Lin bilang ke Hang kalau dia memang teman yang buruk. Dia tidak termaafkan. Lin dulu berpikir semua yang dimiliki Hang adalah hal yang mudah dia dapatkan. Dia terlalu sepele dengan Hang dulunya. Namun setelah Hang pergi, Lin menyadari kalau dia sudah salah besar. Dia sangat kehilangan sahabat terbaiknya. Dia memohon maaf ke Hang dan meminta Hang berhenti menyakiti diri. Hang yang sadar segera memeluk sahabatnya itu. Tapi Hang tetap meminta Lin untuk menusuknya agar kutukan ini berakhir kepadanya. Lin tahu yang bercerita itu adalah Hong. Dia ikhlas Hong mengambil tubuhnya tapi lepaskan Hang. Kalau tidak, dia akan bunuh diri dan Hong tak mendapatkan tubuh mereka. Hong pun membuat tindakan sama seperti saat dia melukai Muoy. Roh Muoy merasuki Lin. Dia meminta Hong untuk berhenti. Muoy sadar ini semua kesalahannya. Hong bilang kesalahan Muoy tak termaafkan. Hingga dia mati pun, dia tetap ingin menjelekkan nama Muoy. Muoy bilang dia sudah mendapat balasan dari perbuatannya. Hong sudah menyiksanya hingga dia memilih mati. Sekarang giliran perbuatan buruk Hong bertahun-tahun yang harus berhenti hari ini. Sekejap Hang sadar kalau itu temannya Lin. Dia tak seharusnya membawa Lin kemari untuk dikutuk bibi Hong. Untuk mengakhiri ini, Hang memutuskan untuk bunuh diri. Namun saat itu roh bibi Hong kembali menghasutnya. Dia mengingatkan perbuatan jahat Lin kepada Hang. Hang tak akan mendapat apa-apa setelah mati. Hidupnya benar-benar hancur total. Namun kali ini Hang sudah tidak peduli. Semua sudah terjadi. Setelah Hang mati, roh bibi Hong pun terlepas. Dia melihat Lin didekati oleh Muoy. Dia pun dihabisi oleh roh-roh wanita yang menjadi korbannya. Lin melihat Muoy dan pingsan. Muoy pun pergi meninggalkannya. Karena pada dasarnya, Muoy tak memiliki dendam. Paginya Lin yang sadar turun dari lantai atas. Dia melihat Nyonya Diu yang telah tewas. Dia lalu keluar, namun tak menemukan tubuh Hang. Ternyata, roh Hang sedang menunggunya. Dia sudah tenang sekarang. Dia memimpin jalan Lin untuk kembali pulang. Cerita pun berakhir di sini, guys. Nah, itu tadi alur cerita Muoy, The Curse Return 2022 selengkapnya. Cerita ini menjelaskan kalau kutukan itu sebenarnya bukan dibuat Muoy. Karena yang dendam sebenarnya adalah Hong yang telah dikhianati suaminya. Namun apapun ceritanya, yang namanya dendam tidaklah benar. Ujung-ujungnya, dendam itu malah akan menghancurkan diri sendiri. Jadi walau sulit, belajar ikhlas dan memaafkan adalah yang terbaik. Karena kalau dendam sudah menumpuk, yang rugi bakal diri sendiri. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.